Di suatu malam yang gelap dan hening, sebuah bis hantu merayap perlahan-lahan di jalan sepi. Bis itu terlihat seperti bis biasa, tetapi ada sesuatu yang aneh dan mistis dalam udara. Pintu bis berderit ketika terbuka, meski tidak ada seorang pun yang terlihat di sekitarnya. Di dalam bis, penumpang-penumpang hantu duduk dengan diam. Wajah mereka tak terlihat karena tertutup oleh kabut tipis. Suasana dalam bis terasa dingin dan mencekam. Bis ini tidak terlihat di peta dan tidak pernah terdaftar di stasiun terminal manapun. Setiap kali bis hantu berhenti di halte yang tak terduga, pintu-pintu berderit kembali dan penumpang hantu menaiki bis tanpa suara. Mereka adalah roh-roh yang tertahan di dunia ini, belum bisa melanjutkan perjalanan mereka ke alam baka. Bis hantu menjadi sarana bagi mereka untuk berkelana di malam-malam yang sunyi. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang bis hantu menjadi misteri di kalangan penduduk desa setempat. Beberapa orang berani menyelidiki, namun keberanian mereka diuji oleh kegelapan dan ketidakpastian. Terdengar bisikan-bisikan tak kasat mata dan penampakan-penampakan yang menakutkan membuat penduduk setempat memutuskan untuk menjauh. Namun, seorang pemuda pemberani bernama Dito memutuskan untuk mengungkap kebenaran di balik bis hantu. Ia mempersiapkan diri dengan membawa lilin, salib, dan buku antra warisan nenek moyangnya. Saat bis hantu muncul di depannya, Dito dengan tegas memasuki bis tersebut. Di dalam, Dito bertemu dengan penumpang hantu yang memiliki cerita-cerita tragis dari masa lalu. Mereka adalah arwah yang kesulitan melepaskan diri dari kenangan pahit. Dengan penuh keberanian, Dito membantu mereka menemukan kedamaian dan membebaskan roh-roh tersebut. Seiring waktu, bis hantu itu berubah menjadi kendaraan spiritual yang membawa penumpang hantu di alam baka dengan damai. Dito, sebagai pemandu bis hantu, menjadi legenda di kalangan roh-roh yang bersyukur telah diberikan kesempatan untuk merestui perjalanan mereka. Suasana malam semakin dalam ketika bis hantu merayap melintasi jalan-jalan yang sepi. Dito duduk di kursi pengemudi yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Dito tahu bahwa tugasnya bukan hanya membantu penumpang hantu menuju kedamaian, tetapi juga menemukan akar masalah yang membuat mereka terjebak di dunia ini. Pintu bis terbuka lagi, dan kali ini seorang wanita tua dengan gaun berwarna putih bersih dan rambut panjang yang melekat ke wajahnya naik ke bis. Matanya menyala dengan cahaya yang tidak biasa, seolah-olah menyimpan kebijaksanaan dari alam baka. Wanita tua itu adalah Ibu Sari, arwah yang telah terjebak selama berabad-abad karena dendam yang tak terpuaskan. Dengan penuh kesabaran, Dito mendengarkan cerita hidupnya yang tragis. Ibu Sari bercerita tentang cinta yang tak terbalas dan pengkhianatan yang membuatnya tak bisa pergi ke alam baka. Dengan penuh kelembutan, Dito membimbing Ibu Sari untuk melepaskan rasa sakitnya. Mereka berbicara dengan roh-roh yang lain, berbagi cerita, dan menyembuhkan luka-luka batin mereka. Bis hantu menjadi seperti ruang terapi rohania, di mana setiap penumpang bisa menemukan ketenangan. Saat bis hantu berhenti di suatu kota kecil yang penuh kenangan indah, penumpang hantu merasakan kehangatan dan cahaya. Mereka tahu saatnya untuk melanjutkan perjalanan ke alam baka. Pintu bis berderit untuk terakhir kalinya, dan Ibu Sari dengan tersenyum lembut melangkah keluar bersama penumpang hantu lainnya. Dito
yang tahu bahwa misinya belum selesai, melanjutkan perjalanan dengan bis hantu. Setiap malam, ia membantu roh-roh tersesat menemukan jalan mereka menuju kedamaian. Malam yang kelam melingkupi bis hantu ketika Dito sekarang sudah menjadi seorang yang berpengalaman dalam menuntun penumpang hantu. Mendapati dirinya berada di perjalanan yang penuh misteri. Kali ini, bisnya bergerak melintasi hutan yang sunyi, tempat di mana kabut tebal dan bayangan misterius membuat suasana semakin tegang. Di hutan tersebut, Dito menemui penumpang hantu yang berbeda dari yang pernah dia temui sebelumnya. Mereka adalah roh-roh dari masa lalu yang penuh dengan keberuntungan dan keberhasilan. Namun, kehidupan mereka yang begitu gemilang di dunia nyata membuat mereka terjebak dalam keinginan untuk kembali dan merasakan kejayaan mereka. Dengan setiap cerita yang diungkap, Dito menyadari bahwa penumpang hantu ini membutuhkan bantuan untuk melepaskan diri dari keinginan duniawi yang terikat erat pada mereka. Mereka tidak mampu melanjutkan perjalanan mereka karena kecintaan yang mendalam pada hal-hal duniawi yang telah mereka tinggalkan. Bersama dengan penumpang hantu ini, Dito melibatkan diri dalam perjalanan yang lebih rumit dan penuh tantangan. Mereka menjelajahi kenangan-kenangan yang telah lama terlupakan, menghadapi ketidakpastian yang menghantui, dan menemukan keberanian untuk membebaskan diri dari ikatan yang membelenggu mereka. Pada malam yang penuh keajaiban di tengah hutan itu, bis hantu berhenti di depan pohon besar yang dihiasi oleh cahaya lembut. Dito bersama dengan penumpang hantu yang telah menemukan pembebasan mereka, merasakan kehadiran kekuatan spiritual yang memberikan restu. Seiring bis hantu melanjutkan perjalanannya, Dito menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang membantu penumpang hantu menemukan kedamaian mereka, tetapi juga tentang menemukan kedamaian di dalam dirinya sendiri. Ia memahami bahwa setiap pengalaman, baik sukacita maupun penderitaan, membentuk dirinya menjadi sosok yang memiliki peran besar dalam membantu roh-roh yang terjebak. Legenda bis hantu dan Dito menjadi lebih dari sekedar cerita malam. Cerita itu menjadi warisan bagi generasi-generasi berikutnya, menginspirasi mereka untuk mencari makna dalam perjalanan hidup mereka dan menemukan keberanian untuk membantu mereka yang terjebak di antara alam baka dan dunia yang ditinggalkan.